Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Fauziah. Di sini saya akan mempresentasikan materi pertemuan 1 sampai 15. Yang pertama adalah konsep dan pengertian bisnis. Bisnis adalah kegiatan yang dilakukan individu atau kelompok untuk menawarkan barang maupun jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperoleh keuntungan. Kegiatan utama bisnis meliputi produksi, distribusi, dan penjualan. Tujuan bisnis bukan hanya mencari laba, tetapi juga menciptakan nilai tambahan bagi pelanggan, karyawan, dan masyarakat. Yang kedua, etika dan tanggung jawab sosial. Etika bisnis merupakan pendomaan mengenai perilaku yang benar dan salah dalam dunia bekerja. Perusahaan memiliki tanggung jawab sosial terhadap pelanggan, karyawan, investor, pemasok, dan masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan harus menjaga lingkungan, memperhatikan kesejahteraan karyawan, serta memberi produk yang aman bagi konsumen. Yang ketiga, bisnis global. Bisnis global adalah kegiatan bisnis yang dilakukan lintas negara. Bentuknya bisa berupa ekspor, impor, maupun perusahaan multinasional. Dalam menjalankan bisnis internasional terdapat berbagai hambatan seperti perbedaan hukum, budaya, bahasa, serta kebijakan perdagangan setiap negara. Yang keempat adalah kepemilikan bisnis. Bentuk kepemilikan bisnis dibagi menjadi yang tidak berbadan hukum dan berbadan hukum. Yang tidak berbadan hukum meliputi usaha perseorangan, firma, dan CV. Sedangkan yang berbadan hukum meliputi PT, koperasi, sedangkan yang berbadan hukum dan yayasan. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan terkait modal, tanggung jawab, serta pengelolaannya. Kelima itu lingkungan bisnis dan sistem ekonomi. Perusahaan dipengaruhi oleh lingkungan eksternal seperti teknologi, ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan politik. Selain itu terdapat 3 sistem ekonomi, yaitu ekonomi terpimpin, ekonomi pasar, dan ekonomi campuran. Kondisi ekonomi seperti inflasi dan pengangguran juga dapat mengaruhi kegiatan bisnis. Yang keenam, manajemen bisnis. Manajemen adalah proses mengatur sumber daya agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Fungsi utama manajemen meliputi perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dalam perusahaan. Terdapat manajemen puncak, manajer media, dan manajemen lini pertama yang memiliki tugas berbeda-beda. 7. Manajemen sumber daya manusia. Manajemen SDM berfokus pada pengelolaan tenaga kerja dalam perusahaan. Kegiatannya meliputi perencanaan kebutuhan karyawan, rekrutmen, seleksi, pemberian kompensasi, pelatihan, hingga penilaian kinerja. Tujuan adalah meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan karyawan. Yang kedelapan, produksi dan manajemen kualitas. Produksi merupakan proses mengubah bahan baku menjadi barang atau jasa yang bernilai. Untuk menjaga kualitas produk, perusahaan melakukan perencanaan produksi, pengendalian bahan baku, serta menerapkan manajemen kualitas total atau TQM agar produk yang dihasilkan sesuai dengan standar dan memuaskan pelanggan. 9. Manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran bertujuan mengenal dan menjual produk kepada konsumen. Salah satu konsep penting adalah bauran pemasaran atau 4P yang terdiri dari produk, price, plans, dan promote. Perusahaan juga melakukan segmentasi pasar dan riset pemasaran untuk memahami kebutuhan konsumen. 10. Bisnis dalam perspektif Islam. Dalam Islam, bisnis harus dilakukan secara halal, membawa manfaat bisnis dalam menghindari riba, ghar, atau
Selain itu, bisnis Islam menekankan produk halal, pemasaran yang jujur, inovasi yang bermanfaat, dan pengelola keuangan sesuai syariat.